Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimuliakan Allah. Salah satu keutamaan yang pahalanya sangat tinggi di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim. Sebab kegiatan tersebut adalah salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah keutamaan menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Anak-anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki ayah, padahal ia masih membutuhkan sosok dan nafkah dari ayahnya. Untuk itu, Rasulullah SAW memberikan contoh pada umat Islam untuk mengasihi anak yatim. Anak-anak yatim tentunya harus tetap memiliki masa depan dan harapan, sehingga harus selalu didukung dan diberikan bantuan kepadanya. Mereka juga harus melanjutkan kehidupannya sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia, hakikat penciptaan manusia sesuai dengan fungsi agama. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa sebagai Muslim kita harus memberikan kasih sayang dan menyantuni anak-anak yatim tersebut. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai Muslim. Jika kita memiliki kemampuan, kecukupan materi, maka anak-anak yatim ini menjadi tanggung jawab umat Islam untuk tetap disantuni, disayang, dan dipelihara sebaik mungkin. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah untuk menyantuni anak yatim, terutama di bulan Muharram. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 34. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dalam ayat di atas Allah juga memperingatkan agar jangan sampai kita mendekati harta anak yatim. Anak-anak yatim sangat berpotensi sekali didolimi karena mereka masih belum berdaya dan memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya. Meski mereka memiliki harta dari peninggalan ayah atau keluarganya, namun mereka belum bisa mengelola sendiri dan masih belum berkemampuan untuk mengembangkannya. Dalam kondisi seperti itu, sangat mungkin manusia berlaku zalim terhadap anak yatim. Oleh karenanya, Allah memperingatkan umat Islam agar berhati-hati dan jangan mendekati, apalagi sampai memakan harta anak yatim. Berikut adalah keutamaan menyantuni anak yatim. Dalam hadis-hadis Nabi juga banyak dijelaskan mengenai keutamaan anak yatim, sehingga bagi kita yang menyantuninya akan mendapat balasan yang besar. Di antara keutamaannya antara lain: pertama, mendapatkan ganjaran surga. Orang yang menyayangi dan menyantuni anak yatim, kelak balasannya adalah kemudahan masuk ke surga Allah, asalkan ia tidak berbuat dosa yang tidak dapat diampuni seperti syirik atau murtad dari agama Islam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini." Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain diterangkan, barang siapa yang memelihara anak yatim di tengah kaum muslimin untuk memberi makan dan minum, maka pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali jika ia telah berbuat dosa yang tidak dapat diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, pahala seperti berjihad. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menyantuni anak yatim apabila sampai memberikan tempat tinggal, memberikan jaminan dan kehidupannya akan sama dengan pahala orang yang berjihad. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang mengasuh 3 anak yatim, maka bagikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya.
dan bagaikan orang yang keluar setiap pagi dan sore menghunus pedangnya untuk berjihad di jalan Allah. Dan kelak di surga bersamaku bagaikan saudara, sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, mendapat perlindungan di hari kiamat. Orang-orang yang menyantuni anak yatim akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis dijelaskan, demi Allah yang mengutusku dengan kebenaran, di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan bersikap ramah kepadanya serta bertutur kata yang manis. Dia benar-benar menyayangi anak yatim dan memaklumi kelemahannya, dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Menyantuni anak yatim tidak selalu di bulan Muharram. Beberapa ulama memang berpendapat bahwa bulan Muharram adalah bulan anak yatim. Sedangkan ada pula ulama lain yang tidak mengatakan sebagai bulan yatim secara khusus. Karena meski salah satu keutamaan di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim, namun demikian Islam tidak membatasinya hanya di bulan tersebut saja. Yang menjadi penting bukanlah kapan kita menyantuni anak yatim, akan tetapi sejauh apa kita berniat untuk bisa selalu membantu dan meringankan bebannya, hingga mereka bisa tetap tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak lainnya yang masih memiliki orang tua yang seutuhnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.